Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah aniskur lillah wa may yaskuru fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk ya apapun jadi gitu. Coba kita sedikit mendalami tentang Islam, tentang agama kita, sehingga mudah-mudahan kita memang pribadi-pribadi yang dipilih untuk menjadi ahlul jannah, fariqun fil jannah, sebagian yang dimasukkan ke dalam surga. Syukur-syukur kita bersyukur kepada Allah kalau bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, mudah-mudahan itu semua ada pada diri kita. Saya pada kesempatan hari ini ingin mengungkapkan tentang yang pertama, saya akan mengulang satu hadis ini. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Qur'an, ahlullah wa hasabtuhu. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya milik Allah memiliki keluarga minan nas, dari sebagian manusia. Kalau ya Rasulullah, manhum? Sahabat tuh bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum? Siapakah keluarga Allah itu, wahai Rasul? Ahlul Quran. Mereka itu, keluarga Allah itu adalah ahli Al-Quran. Ahlullah, keluarganya Allah, wahasatu, dan orang-orang yang pilihan. Jadi orang yang menjadi ahlu Allah, keluarganya Allah itu orang pilihan. Nah, siapa mereka? Mereka yang mendalami Al-Quran. Itu yang pertama. Maka dari itu, seyogianya kita, karakter kita itu, pribadi kita ini pribadi yang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Ya, kita punya komunitas tentang setiap hari, bahkan mungkin setiap pekan gitu, setiap komunitas 30 juz. Ada berapa keluarga itu, Pak? Apa keluarga orang itu berapa? Jadi membaca setiap satu momentum selesai 30 juz. Alhamdulillah. Dan Al-Quran itu syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan syafaat kepada ahlinya, pada orang yang mendalami Al-Quran. Nah, apapun yang kita lakukan hari ini dalam rangka sekedik kita mendalami Al-Quran, sehingga kita pantas disebut sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihan. Nah, kalau sudah baca rutin, ya mungkin coba untuk segera menghafalnya. Banyak yang bisa kita lakukan dari Al-Quran ini.
dan terus ada ayat-ayat yang kita hafal, misalnya surat Tabarok gitu ya, surat Al-Mulk ya, itu kita. Kemudian hendaknya ini menjadi karakter kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah suka bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tentang Al-Quran ini. Sebelum saya ke sana itu, summa arafnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu alladzina astafaina, orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hambaku itu. Jadi ahlul Al-Quran itu harus orang yang mewarisi Al-Quran, dan dia adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Faminhum, dan orang-orang kemudian diantara mereka itu dzalimun li nafsi, mendolimi diri mereka sendiri. Jadi abai Al-Quran itu tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak direnung-renungkan. Wa minhum muqtasid, di antara mereka yang DKD, kadang mencari Madura itu. Kadang belajar, kadang tidak. Kadang membaca, kadang tidak continue. Ada momentum-momentumnya membaca Al-Quran. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan ada di antara mereka itu yang bersegera dalam urusan membaca Al-Quran itu. Biidznillah. Biidznillah, dengan seizin Allah, dzalikal huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Jadi mudah-mudahan, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa terasa gitu kehadiran kita dalam pertemuan semacam ini itu termasuk sabiqun bil khairat. Jadi orang yang bersegera dalam urusan membaca Al-Quran itu. Dan termasuk diantara yang pribadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dianjurkan untuk membaca salawat itu setiap pagi dan petangnya itu masing-masing 10 kali. Minimal baca salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pendek. Kalau yang panjang yang Ibrahim itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kalau panjang. Kalau dibaca di luar salat boleh pakai sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu kalau di luar salat. Tapi kalau di dalam salat tidak usah pakai sayyid. Ya. Ana mustaqun bi ihwani. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini pribadi-pribadi yang dirindui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyampaikan tentang hadis ini, Rasulullah itu sampai menangis gitu. Saya rindu banget dengan ikhwani. Lalu kemudian sahabat itu, nahnu ikhwanika ya Rasulullah, kami ini saudaramu ya Rasulullah. La walakin ashabi, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu, humul ladina lam tarawni, mereka itu orang-orang yang tidak pernah melihatku. Walakinnahum yu'minuna fihi, akan tetapi mereka beriman sebagaimana kamu beriman. Maka di antara tumbuhnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka di antaranya dengan memperbanyak membaca salawat.
Mangkana asarahum alayya salatan. Jadi barang siapa di antara mereka itu banyak-banyak bersalawat atasku, karena akrabahum minni manzilatun. Jadi dia nanti dekat sekali dengan diriku seperti ini, manzilatun. Dekat sekali nanti di hari kiamat. Maka perbanyaklah baca salawat. Minimal 10 di pagi hari, 10 di petang hari. Bahkan ketika kita tidur, itu dianjurkan untuk baca salawat. Selain kita membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat pertama sampai ulaika humul muflihun itu, kemudian baca ayat kursi, lalu baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu bersalawat dan mendoakan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Sehingga tidak akan bermimpi dengan mimpi-mimpi yang tidak baik. Jadi perbanyaklah salawat itu. Nah, maka dari itu banyak orang yang mencintai Rasulullah dengan manifestasi mengucapkan bacaan salawat itu di lapangan-lapangan ini dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Baca Al-Quran, baca salawat, dan mendoakan orang-orang mukmin dan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan antara jadi mayit dengan orang yang hidup itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu pada zikirnya. Semakin banyak dia zikir, maka semakin hiduplah dia. Tapi semakin jauh dia dari zikir, dia kal mayit, seperti mayit. Maka hidup dan matinya, jadi jangan sampai kita sudah menjadi bangkai sebelum kematian kita, karena kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dahsyat sekali. Itu kan baca subhanallah itu memenuhi separuh timbangan, ya. Walhamdulillah itu memenuhi timbangan. Baca la ilaha illallah itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ringan diucapkan tapi berat nilainya. Masya Allah, luar biasa. Dan yang kebiasaan yang lain, biasakan kula yaumin, jadi pada tiap hari itu untuk berinfak, bersedekah. Ya, keluarkan sebagian daripada rezeki kita supaya inna shadaqatu turaddul bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Mungkin saja bala itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita biasa bersedekah, maka bala itu dirubah sendiri juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa itu sangat populer. Pengikutnya Nabi Musa itu miskin, suami istri itu. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, kalimullah, doakan kami ini. Mintalah kamu kepada Allah supaya kami menjadi kaya. Lalu berdoalah Nabi Musa mendoakan orang yang miskin ini. Lalu, ya baik, akan aku penuhi dia untuk berubah menjadi dari miskin menjadi kaya. Tapi waktunya hanya 2 tahun saja. Lalu disampaikan oleh Nabi Musa bahwa kamu akan dibuat kaya oleh Allah, tapi 2 tahun saja kayanya. Dia, yes, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu, yes. Daripada semacam hidup tidak pernah kaya, lalu kemudian dia memilih 2 tahun untuk kaya. Diberilah kekayaan, kemudian dia menjadi kaya. Lah uniknya, setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus-terusan itu dia tetap kaya dan tetap hidup gitu loh. Yang mestinya sudah selesai hidupnya. Lalu Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya Allah, kenapa dia mestinya waktunya 2 tahun tapi kok ini terus gitu. Iya, dia sudah aku tetapkan untuk hidupnya itu sampai 2 tahun saja. Tapi karena dia dari kekayaan itu dia gunakan untuk membantu orang, banyak bersedekah, maka sampai hari ini dia hidup. Artinya dari kisah ini bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sedekah itu menolak bala. Inna sedekatu turaddul bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Maka jika kita merasa bahwa hidup kita kok banyak sekali ujian-ujian kehidupan yang tidak nyaman, bencana-bencana yang menimpa pribadi kita, maka tengoklah dari sedekah yang kita lakukan. Maka dari itu kita membiasakan sedekah. Jadi ini jalan menuju surga. Baca Al-Quran, bersolawat, ya, kemudian zikir, bersedekah, itu akan menyebabkan kita menjadi alul jannah. Dan yang lain selain itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Innallaha yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhiri fa yaqulu hal min ta'ibin fa atubu alaihi hal min mustaghfirin fa ghafaralu hal min sa'ilin fa yuta su'aluhu hatta yatlu al-fajri. Jadi sesungguhnya Allah yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia setiap malam sampai akhir malam itu. Ya sebelum fajar. Sebelum adzan dikumandangkan itu Allah turun ke langit dunia. Ya kita nggak usah memikirkan bergere piye Allah turun ke langit dunia, tapi menunjukkan betapa pentingnya setiap malam itu pada akhir malam Allah turun ke langit dunia untuk memenuhi permintaan hambanya. Maka ketika Allah nunggu-nunggu kita, jangan sampai kita tertidur pulas di sepertiga akhir itu. Bangun kita, mandi, kalau bisa wudu dan kemudian sholat. Dan dari antara sholat-sholat itu kita berdoa kepada Allah. Dan as-sholatu doa, sholat itu doa. Jadi kalau kita mengerti bacaan-bacaan sholat itu sebetulnya dia adalah doa. Dan di antara itu, di antara rakaat satu sholat ke sholat yang lainnya, itu kita berdoa kepada Allah. Dan kata Allah, kata dalam hadis qudsi ini, hal min ta'ibin, siapakah di antaramu yang ingin bertobat kepadaku? Fa'atubu alaih, maka aku penuhi tobatnya. Hal min mustaghfirin, dan siapakah yang minta ampun kepadaku? Faghfaralahu, maka aku ampuni kesalahannya. Itu setiap malam. Masya Allah, Masya Allah. Dan siapa yang meminta kepada Allah, su'aluh, maka aku penuhi apa yang dia minta itu. Gitu ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu, maka baca Al-Quran, zikrullah, sedekah, kemudian sholat tahajud. Dan tentu saja bagi bapak-bapak, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini saya ulang-ulang hadis ini supaya kita mantap gitu loh. Supaya kita tidak gampang meninggalkan sholat 5 waktu untuk bapak-bapak, sholat di masjid berjamaah. Nah kalau ibu-ibu, sholat tepat waktu. Adzan jangan ditunda lagi. Walaupun dalam keadaan mungkin sibuk masak atau mencuci. Adzan segera. Atau diprogram sedemikian rupa bahwa aktivitas
di rumah itu adalah aktivitas dari sholat ke sholat. Jadi ketika sudah menjelang 10 menit atau 15 menit menjelang sholat, adzan dikumandangkan, ya sudah selesaikan tugas-tugas yang lain. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita, noto hati bersama keluarga menuju surga. Di dalam Al-Quran itu ada surat Luqman. Surat Luqman. Dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi begitu istimewa. Bahkan dikatakan dia bibirnya kalbah, rambutnya kayak anggur gitu, melungker-melungker, celeng, hitam, gitu. Dari pedalaman Mesir katanya. Di dalam Al-Quran dinyatakan di dalam surat 31, surat Luqman itu ayat 12. Nanti bisa katanya mau di share sama Mas Mujib ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmah aniskurillah wa may yaskuru fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad, dan sungguh benar-benar, atayna, kami telah memberikan karunia Luqman kepada Luqman al-hikmah, hikmah, aniskurlillah, untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yaskuru, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaskuru li nafsi, syukur itu untuk diri mereka sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Nah, mari kita dalami. Para ulama salaf berbeda pendapat tentang Luqman ini. Apakah dia seorang nabi atau seorang hamba yang soleh, yang bukan nabi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dan mayoritas berpendapat dengan pendapat kedua. Ibnu Jarir berkata bahwa Khalid Ar-Rib'i berkata, Luqman adalah seorang hamba dari Habsi, Ethiopia, dan tukang kayu. Tuannya berkata kepadanya, nah ini hikmah ya, hikmah. Sembelihlah kambing untuk kami. Ini kisah tentang istimewanya Luqman. Lalu dia menyembelihnya. Tuannya berkata, keluarkanlah 2 daging yang paling baik. Lalu dia mengeluarkan lidah dan hati. Kemudian ia diam sejenak, lalu berkata, sembelihkanlah kambing ini untuk kami. Lalu dia menyembelihnya, maka tuannya berkata, keluarkanlah 2 daging yang paling buruk. Lalu dia mengeluarkan lidah dan hati. Tuannya berkata kepadanya, aku perintahkan engkau mengeluarkan 2 daging yang paling baik. Lalu engkau mengeluarkan keduanya, dan aku perintahkan engkau untuk mengeluarkan 2 daging yang paling buruk. Lalu engkau mengeluarkan keduanya juga. Maka Luqman menjawab, karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keduanya jika keduanya baik. Dan tidak sesuatu yang lebih buruk daripada keduanya jika keduanya buruk. Kata Luqmanul Hakim. Jadi dalam soal urusan hati dan lisan ini, lidah ini, itu menurut Luqmanul Hakim dan kemampuan memahami kondisi ini, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Luqman sedemikian istimewa sampai kemudian Al-Qur'an itu yang firman Tuhan, wahyu Allah, itu ada kisah tentang Luqman. Yang 2 minggu yang lalu saya ceritakan tentang kalau Nabi dan Rasul itu pribadi yang memang hamilatur risalah. Dia pengemban amanah risalah. Dan pribadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Luqmanul Hakim ini dia manusia biasa. Bahkan dia negro, hitam. Tetapi kita jangan terjebak karena rupa, karena penampilan, kemudian
ukuran kebaikan seseorang. Tetapi Luqmanul Hakim ketika ditanya oleh bosnya, karena dia seorang budak, dia disuruh menyembelih kambing dan disuruhlah oleh tuannya ini apa yang diantara daging itu yang terbaik. Maka dikeluarkanlah hati dan bibir. Lalu kemudian apa yang buruk dikeluarkannya hal yang sama. Lalu Luqman, kenapa engkau mengeluarkan hal yang sama ketika aku minta yang baik dan yang buruk? Iya. Jadi persoalan manusia itu adalah persoalan hati dan lisan. Ketika hatinya baik, maka kata-kata yang keluar dari hatinya adalah kata-kata yang baik. Tapi apabila dia hatinya yang buruk, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Di dalam satu hadis dinyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari selamatnya lisannya. Maka di dalam Al-Qur'an la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya di antara banyak bercengkerama di antara mereka itu. Najwa. Najwa itu perbincangan. Jadi selalu aja. Memang kita itu makhluk sosial yang tidak mungkin tidak berbicara gitu. Jadi ketika ketemu dua, tiga orang itu, mesti kita membicarakan sesuatu. La falyakul khairan aw liyasmut. Ketika berkumpul begitu, bicaralah yang baik, yang menyelamatkan dari jurang neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau tidak mampu, liyasmut. Diamlah. Itulah ya. Makanya ada seorang yang merasa hidup itu demikian dahsyat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi selama ini dia merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Dia merasa menyesal, bersalah, dan ini seorang perempuan. Kemudian dia tidak mau berkata kecuali Al-Quran. Jadi setiap orang ngajak bicara, dia jawab itu dengan Al-Quran. Setiap orang ngajak bicara, dia selalu jawab dengan Al-Quran. Dia demi menjaga lisannya. Nah, seberapa banyak Al-Quran di dalam hatinya, maka sebesar itu pula kebaikan yang dia miliki. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibuat faqih terhadap agama. Pemahaman itu muncul dari hati. Nah, hati itu bisa paham ketika terbimbing oleh wahyu. Maka membaca Al-Qur'an adalah aktivitas yang paling tepat dan strategis untuk membuat hati itu menjadi baik. Hadis yang inna fil jasadi mudghah fa in saluhat jasadu kullu wa in fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik pula lah kehidupannya. Dan apabila dia buruk maka buruklah pula kehidupannya. Ala ingat wahyal qalb. Yang demikian itu adalah hati. Nah, hati itu sendiri mudabdab, goncang, suka goncang. Tapi dia tenang ketika dia zikir. Afdalul zikir la ilaha illallah. Afdalul zikir Quran. Jadi seutama-utama zikir la ilaha illallah. Dan seutama-utama zikir adalah bacaan Al-Quran. Maka dari itu dan membaca Al-Quran itu bisa membersihkan hati. Nah, makanya la khaira fi katsirin. Tidak ada baiknya di dalam perbincangan di antara maka ini istisna, artinya pengecualiannya, boleh kamu berkumpul, berbincang-bincang di antara manusia, illa man amara bi shadaqatin. Kecuali perbincangan ya apa sedekah. Coba maaf ya. Tetangga kita wafat dengan meninggalkan keluarganya, istri dan anak-anak kita. Dan harta yang banyak mungkin. Tapi apa manfaat itu? Dibawa ke alam kubur. Saya demi Allah ketika kemarin beberapa minggu yang lalu dioperasi mata, ditidurkan di tempat operasi itu, saya membayangkan saya ada di mayat itu. Benar saya terus nggak ada artinya sama sekali.
kekayaan, jabatan, enggak ada sama sekali. Dan saya membayangkan liang lahat memang waktu itu. Tahu liang lahat Pak? Ya? Tahu liang lahat? Jadi liang lahat itu gini loh Pak, kubur kan kotak begini ya, itu diparuh, digali lagi separuhnya, dan itu dimasukkan sehingga tidak perlu pakai lubuluh itu kalau sekarang. Hanya orang sini tidak tahu itu liang, nggak ngerti. Saya melihat setiap kubur digali tidak pakai liang. Jadi liang itu sudah digali kan dalam Pak ya, itu separuhnya digali lagi, dimasukkan separuh lagi sehingga ketika mayit ditidurkan itu sudah tidak usah pakai lubulu. Dan dia mesti nempel anunya. Ini belum sampai ke sana ya, karena yang penggali kuburnya juga belum ngerti tentang makna liang lahat itu. Kembali kepada surat Luqman ini. Jadi Luqman ini luar biasa. Luqman itu artinya gini loh. Apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu bisa kita lakukan. Itu yang harus. Lalu kemudian kita tidak bisa, itu berarti ada masalah dengan hati kita. Ini saya sampaikan satu kisah ya. Abdullah bin Wahab berkata, Abdullah bin Iyas al-Qutbani mengabarkan kepadaku dari Umar Maula Gifrah bahwa dia berkata, jadi ini kisah tentang Luqman lagi. Luqman itu berteman dengan seseorang dan lama dia nggak berjumpa, tapi begitu ketemu, Luqman itu demikian luar biasa gitu. Sehingga menjadi tempat orang mencari hikmah, tempat orang belajar, tempat orang menemukan problem dari konflik yang dilakukannya. Jadi begitu terhormat. Si orang ini temannya tuh lama, apa yang istimewa dari kamu semua ini, kata para temannya. Kenapa kamu begitu istimewa sehingga orang-orang berbuyun-duyun datang kepadamu? Lalu Abdullah bin Wahab berkata, Abdullah bin Iyas al-Qutbani berkata, mengabarkan kepadaku dari Umar Maula Gifrah. Kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam kisah tentang hadis itu selalu disebut nama-nama. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjaga keaslian kebenaran sejarah atau berita kebaikan itu, maka orang-orang yang ditampilkan itu adalah orang-orang yang secara pribadi istimewa. Dia tidak pernah berdusta. Jadi apa istilahnya, perawi hadis. Jadi perawi yang mengkisahkan tentang kisah itu harus pribadi yang terpercaya. Jadi dijaga betul secara ilmiah. Pribadi-pribadi ini kalau ketemu di dalam satu perawi hadis itu seseorang bernama ini, bahkan hanya pernah ngopi di warung kopi, itu hadisnya tidak diambil. Jadi kisahnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari yang dari Rusia itu pergi ke Iran, ke Persia ya, pada saat di mana Iran dan Irak itu bersatu dulu menjadi kerajaan Islam besar dan pusat peradaban, yaitu apa Pak dulu itu? Enggak, zaman Islamnya itu. Persia zaman tidak Islam. Setelah zaman Islam itu loh, yang kemudian buku-buku dibakar, ada Sungai Tigris, Sungai Efrat menjadi hitam itu Imam Bukhari datang ke negeri itu untuk menggali hadis. Datang dari jauh, dari Rusia. Ya kalau sekarang pakai pesawat ya. Kalau dulu ya pakai unta atau kuda. Datang berbulan-bulan. Dan dia hanya meyakinkannya aja, dia sudah dapat hadis dari satu sumber. Oh, dia bener lah. Perawi-perawinya bener. Tapi begitu dia ketemu dengan orang ini, oh berarti lebih memperkuat hadisnya. Tapi ketika didapatinya orang itu adalah suka ngopi, maka hadis itu dibatalkan. Demi menjaga autentik atau original kisah hadis. Maka di dalam hasanah
Islam menjaga kebenaran itu perawi, periwayat seperti saya mengkisahkan ini. Oh, siapa? Gurunya siapa ini loh, siapa ini? Wah, gak iso Pak Dano itu gak iso di rumah. Karena apa? Seneng apa? Bal-balan gitu. Gitu. So, itu tidak legitimate gitu loh untuk mengkisahkan tentang kisah-kisah secara ilmiah gitu maksud saya gitu. Saiki kan gak ono akar rotan pun gak ono rotan akar pun jadi. Jadi istimewa Luqmanul Hikmah. Artinya gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang bisa kita pelajari. Jadi saya kemarin sih ini saya di kemarin Jumat yang lalu diminta ibu-ibu alis lah, ibu umat, ustadzah itu untuk mengisi. Kan mereka sedang kuliah S2 gitu. Jadi kalau Pak Budi ngerti itu. Jadi betapa semakin tinggi pendidikan seseorang, variabel penunjangnya itu sedemikian lebih detail gitu loh. Kalau S1 satu variabel, kalau S2 itu harus 2 variabel. Hanya orang-orang yang kuliah aja yang ngerti Pak, yang nggak pernah kuliah nggak ngerti itu. Ya, artinya gini, ketika bicara tentang Luqman, jadi itu banyak variabel. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ini sendiri itu sudah ada 4 variabel yang harus dibahas secara mendetail. Kita bicara tentang ataina misalnya. Lakot di situ. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu Allah bersumpah sampai 2 kali. Seolah-olah menunjukkan bahwa dari sisi ayo kurang apa sih? Aku sing bersumpah ini. Kok awakmu sing gak percaya? Iki Al-Qur'an, ini firmanku. Tapi ning awakmu kok gak percaya iku lho ya apa sih karepmu? Seolah-olah begitu. Itu dari sisi buruknya. Tapi dari sisi baiknya adalah, ayo coba, dia bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa, bisa kok begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Why not? Kenapa tidak dengan kamu? Bahwa kamu manusia biasa yang juga bisa soleh seperti Luqman. Maksudnya seperti itu. Itu dia. Belum lagi bicara tentang the name. Nah, apa arti sebuah nama? Coba, tentang Luqman. Ini kan nama seorang pribadi. Tapi begitu baiknya dia. Begitu istimewanya dia. Sampai dicantumkan. Ending peradaban, kiamat nanti. Luqman ini akan menjadi kisah. Terus-terusan. Lek Kak Dano mati, entek wis mari ceritanya. Iya. Lek saya ngaji terus ngene ben rong Jumat ngono saya dienteni. Tapi ya, mati belum tentu. Malah sing elek atine, sing pernah pengalaman disakiti hatinya oleh Pak Dano, wah, gak kenal Pak Dano itu. Mana ya, sing mana. Tapi tentang Luqman. Jadi apike? Loh kemari kita bangun ini. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Jadi mencelupkan diri dengan kepribadian Qur'ani itu adalah sesuatu yang harus. Jika kita adalah pribadi yang pengen masuk surga. Jika kita pengen keluarga kita menjadi ahlul jannah. Nggak ada cara lain. Jadi Masya Allah. Belum lagi nih, Luqman. Kalau bicara tentang the name, nama seseorang itu, kan di dalam Al-Quran banyak nama-nama itu. Ada juga Fir'aun. Iya kan? Lah, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi itu, Nabi Muhammad, ada kan di Al-Quran nama Muhammad, Nuh itu ada. Itu sosok pribadi yang begitu istimewa. Luar biasa dasar di atas kepribadian. La'ala hulukin adim. Di atas kepribadian yang sangat agung. Kata Allah. La'ala. Betul-betul di atas kepribadian yang agung. Kalau orang-orang agung dikumpulkan, Muhammad itu di atasnya. Ketika kita bicara tentang nama. Ayo, soal bicara tentang Fir'aun. Apa yang terbayang dalam diri kita? Iya, dia sosok pribadi yang dikaruniai oleh Allah kerajaan, tapi kemudian dia lupa kepada Allah. Bahkan dia mengatakan, Anna rabbukumul a'la.
Saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Di tanganku lah, dengan kekuasaanku lah, aku bisa menentukan seseorang itu tetap hidup atau dia mati. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa Bapak-Bapak. Makanya mari kita ini pribadi seiring perjalanan waktu itu sebetulnya mengukir sejarah. Mengukir sejarah. Siapa Mujib misalnya? Oh, Mujib itu kisahnya itu. Lah mudah-mudahan cerita tentang diri kita adalah cerita tentang kebaikan. Jejak yang kita tinggalkan itu jejak tentang kebaikan. Ini yang jadi dalam sekali makna ayat ini. Ketika padahal maaf ya Allah. Saya tuh minimal lah 1 juz setiap hari. Setiap hari itu baca Al-Quran. Itu pirang ayat, padahal satu ayat itu berapa variabel. Akeh kebaikan-kebaikan yang di dalamnya. Hanya karena kita ini baik, jauh hubungannya dengan Allah. Bahkan qalbaini fi jawfi, mendua di dalam hati kita. Tidak fokus. Nah, akhirnya Allah belum memberikan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan itu kepada kita. Saya kira ini dulu, saya turun mari Mas Mujib. Kalau memang ini, saya sudah membayangkan memang tentang kisah ini akan panjang. Tapi apapun, mudah-mudahan saya pribadi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara tentang ini benar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baik itu karena soal karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jenengan menangkapnya bukan dengan hati yang baik pula, sehingga kebenaran itu diinternalisasi di dalam kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang dijaga untuk tetap menekuni kesolehan, solah dan solihah, maka itu adalah karunia yang mesti disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nanggoan ya sih.